Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Peserta pendidikan daring ketiga Guru Mengajar untuk Nusantara yang bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah tahun 2020. Perkenankan, saya Agustin Tri Astuti dari SMP IT Cahaya Insani Temanggung untuk menyampaikan tentang Mendeley Desktop. Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian. Mendeley merupakan sebuah akademik social network. Dengan demikian, pengguna bisa saling berbagi dengan rekan sesama mahasiswa atau peneliti lainnya di penjuru dunia terkait dengan referensi yang digunakan. Pengguna dapat menggunakan Mendeley sebagai sebuah aplikasi desktop yang terinstal secara offline di komputer. Aplikasi tersebut sering disebut sebagai Mendeley Desktop. Setelah kita instalasi Mendeley Desktop di dalam perangkat kita, maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan mengenai fitur Mendeley Desktop. Yang pertama adalah jumlah kolom, kedua, tools MS Word plugin, dan yang ketiga, metadata referensi. Yang pertama adalah jumlah kolom. Kita harus memastikan bahwa di dalam Mendeley Desktop yang telah kita install itu ada 3 kolom, yakni yang sebelah kiri, tengah, dan kemudian yang paling sebelah kanan. Yang kedua adalah tools MS Word plugin. Pastikan ketika kita menginstalasi Mendeley Desktop, maka tools ini telah kita install juga. Cara mengetahuinya adalah dengan mengklik fitur tools, kemudian kita perhatikan ada kata di situ yaitu uninstall MS Word plugin. Dengan adanya kata tersebut, maka kita pastikan bahwa Mendeley Desktop telah terintegrasi dengan Word. Yang ketiga adalah metadata referensi. Kita pastikan bahwa literatur atau referensi yang telah kita unduh atau kita simpan mempunyai data. Bapak Ibu, Mendeley Desktop merupakan perpustakaan digital secara daring. Oleh sebab itu, dengan adanya pencarian di Mendeley Desktop akan sangat memudahkan kita dalam mencari referensi ataupun literatur. Caranya adalah kita klik literature search yang ada di sebelah kiri atas, kemudian setelah itu kita ketik yang ingin kita cari, referensi ataupun literatur yang sesuai kita butuhkan. Misalnya di sini saya ingin mencari referensi ataupun literatur tentang teks deskripsi. Maka pada pencarian saya akan mengetik kata teks deskripsi. Kemudian kita tunggu sebentar, maka akan muncul berbagai referensi maupun literatur tentang teks deskripsi. Kemudian, bagaimana caranya kita menyimpan? Cara kita menyimpan referensi ataupun literatur yang kita butuhkan adalah dengan cara mengklik Save Reference. Sangat mudah bukan? Dengan demikian, referensi ataupun literatur yang ingin kita simpan telah masuk ke dalam perpustakaan digital kita. Cara mengeceknya adalah kita membuka all dokumen. Berikutnya, kita akan mengenal jenis-jenis folder di dalam Mendeley Desktop. Di dalam Mendeley Desktop ada beberapa jenis folder. Yang pertama adalah all documents, kedua recently add, ketiga adalah recently read, dan kemudian beberapa folder sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama adalah all documents. All documents berisi dari semua dokumen yang telah kita simpan yang otomatis terunduh di dalam perpustakaan digital kita ini. Kemudian yang kedua adalah recently add. Recently added adalah dokumen-dokumen ataupun referensi maupun literatur yang baru saja kita unduh. Kemudian recently read adalah referensi ataupun literatur yang baru saja kita baca. Berikutnya adalah folder-folder yang kita buat sesuai dengan keinginan kita. Folder yang telah saya buat misalnya di sini ada folder teks prosedur, kemudian ada folder teks deskripsi. Di dalam folder teks prosedur saya membuat 2 folder baru, yaitu menulis dan membaca. Folder ini berisi literatur atau referensi terkait dengan keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Bapak Ibu, ketika kita sudah memiliki banyak unduhan dari referensi ataupun artikel, literatur,
maka kita perlu merapikan folder Mendeley desktop kita. Bagaimana caranya? Untuk merapikan folder, kita bisa menambahkan folder dan memindahkan folder. Kemudian untuk merapikan file, kita bisa menambahkan dan atau membuat file. Kemudian untuk memindahkan folder, kita bisa menyeret folder tersebut ke dalam folder yang kita inginkan. Untuk menambahkan folder, kita bisa klik Create Folder. Kemudian kita ketik nama folder yang kita inginkan. Kemudian untuk merapikan file, kita mempunyai dua cara, yaitu dengan menambahkan file dan yang kedua adalah memindahkan file. Untuk menambahkan file, ada dua cara. Yang pertama, kita klik sebelah kiri atas, kemudian ada tanda tambah di situ, kita klik, kemudian kita mencari artikel maupun referensi ataupun literatur yang sudah kita unduh di dalam perangkat kita. Kita klik, kemudian klik lagi open. Maka kemudian artikel tersebut akan masuk ke dalam perpustakaan digital kita, yaitu di Mendeley desktop. Selanjutnya, untuk memindahkan file, caranya sama seperti kita memindahkan folder, yaitu dengan mengklik, kemudian menahan dan selanjutnya adalah menyeret ke folder yang kita inginkan. Bapak Ibu, tahapan berikutnya adalah membuat sitasi. Dalam membuat sitasi, yang perlu kita perhatikan adalah sistem atau style kutipan referensi. Kemudian yang kedua adalah cara mengutip referensi. Untuk melakukan sitasi, mula-mula kita masuk ke dalam MS Word. Kemudian berikutnya kita akan mencari kutipan yang akan kita buat sitasinya. Kita kembali ke Mendeley desktop, kemudian memilih referensi atau literatur yang akan kita buat sitasinya. Kita klik file tersebut, kemudian kita mencari. Setelah kita menemukan referensi atau literatur yang akan kita gunakan, kita klik bagian kanan yaitu berupa files. Judul kita klik, maka kemudian referensi atau literatur tersebut akan muncul. Maka kemudian kita salin, kita blok kutipan tersebut. Kemudian setelah kita salin, maka lalu kita rekatkan di file MS Word. Setelah kita rekatkan di file MS Word, maka langkah berikutnya adalah kita harus membuat parafrase dari kutipan yang kita ambil tersebut. Mengapa harus dibuat parafrase? Agar nantinya kita tidak terkena plagiasi. Cara untuk parafrase ada berbagai macam. Ada dengan mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif, atau mengganti kalimat atau kata-kata yang maknanya hampir sama dengan kata-kata atau kalimat yang lain. Setelah itu, kita klik Insert Citasi. Akan muncul kotak seperti ini. Kemudian kita klik tahun, nama penulis, ataupun judul sitasi yang kita ambil. Sangat mudah, bukan? Bapak Ibu guru hebat, karena nantinya saya ingin membuat bibliografi, oleh karena itu, sitasi yang saya buat bukan hanya satu. Kali ini saya akan membuat 3 contoh sitasi sebagai bahan untuk membuat bibliografi. Cara membuat sitasi ini sama seperti cara pembuatan sitasi sebelumnya. Tahapan yang terakhir adalah kita akan membuat bibliografi dengan cepat. Setelah kita membuat sitasi sebelumnya, maka untuk membuat bibliografi, kita tinggal klik referensi, kemudian insert bibliografi. Maka secara otomatis, referensi maupun literatur yang tadi kita ambil sitasinya akan muncul, sesuai dengan style apa. Demikian Bapak Ibu guru hebat Nusantara, penyampaian dari saya tentang Mendeley desktop. Semoga bermanfaat, bermakna, dan barokah tentu saja. Maaf atas salah dan hilaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.